Bab 2 Batu Aneh. Diterjemahkan oleh Podao. Bab 0002 Batu Aneh. Saudara Ming, kamu benar-benar mendominasi saat itu. Lin Xiaodong berkata dengan penuh semangat saat mereka berjalan di jalan. Lin Ming tetap diam. Hal-hal yang dia katakan saat itu terdengar agung dan mengesankan, namun, akan sangat sulit baginya untuk melampaui Zhuyan. Jumlah usaha yang harus dia bayar akan sangat besar. Dia tidak takut akan kerja keras atau kepahitan. Tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk cedera internal. Ramuan obat diperlukan untuk menyembuhkan luka-luka itu, dan obat-obatan itu tidak diragukan lagi mahal. Lin Xiaodong bisa menebak apa yang dipikirkan dan dikatakan Lin Ming. Saudara Ming, yang perlu Anda lakukan hanyalah berlatih keras. Adapun sisi keuangan hal, saya akan mencari tahu untuk Anda. Tenang saja, meskipun posisi kakek saya dalam keluarga tidak tinggi, tetap saja tidak ada yang bisa dicemooh. Mengambil beberapa ratus liang emas bukanlah hal yang mustahil bagiku. Lin Ming berhenti berjalan dan berbalik menghadap Lin Xiaodong. Dalam hidup, ada banyak teman cuaca cerah, tetapi mereka yang akan menawarkan bantuan pada saat dibutuhkan jarang. Antara saudara, mengucapkan terima kasih akan menjadi munafik. Namun, Lin Ming masih berhenti dan berkata dengan nada serius. Xiaodong, terima kasih. Cukup, hentikan ini. Ini terlalu banyak untukku. Saya bukan seseorang yang mengejar banyak hal dalam hidup. Mengambil penilaian masuk untuk Seven Profound Martial House hanyalah cara untuk melindungi reputasi ayahku. Saudara Ming, saya akan bertaruh pada Anda. Setelah kamu menjadi master di masa depan, kamu harus membantu menutupi pantatku sedikit, hahaha. Lin Ming tersenyum hangat dan tertawa. Dengan saudara sepertimu, aku pasti akan bertahan di jalan bela diri. Pada saat Lin Ming kembali ke tempat tinggalnya, hari sudah malam. Kamar ini adalah salah satu yang dia sewa. Selama periode waktu ini, dari hari ketika Seven Profound Martial House memulai pendaftarannya untuk penilaian masuk hingga hari penilaiannya, semua tempat tinggal di dalam Sky Fortune City akan penuh sesak dan penginapan penuh. Tarif sewa tidak diragukan lagi akan meningkat setengahnya. Dengan demikian, banyak pelamar akan memilih untuk menyewa kamar. Tentu saja, itu sendiri bukanlah pilihan yang murah. Lin Ming telah menyewa satu kamar dengan luas hanya 10 meter persegi dengan pengaturan yang sangat sederhana. Tepat ketika dia akan memulai meditasinya di atas tempat tidur, seseorang mengetuk pintu. Lin Ming membuka pintu untuk melihat induk semang berdiri di sana. Sang induk semang adalah seorang wanita berusia sekitar 50 tahun dengan tubuh agak gemuk. Wajah induk semang biasanya galak dan kasar, tapi hari ini dia menunjukkan senyum yang menyenangkan, menyebabkan Lin Ming merasa ada sesuatu yang salah. Nyonya rumah, apakah ada sesuatu? Ini anak kecil, aku minta maaf, tapi bisakah kamu mengosongkan kamar ini? Lin Ming mengerutkan kening. Mengapa? Hehe, maaf, tapi aku sudah menyewa kamar ini, suara laki-laki yang terdengar kasar menyela. Lin Ming berbalik dan menemukan seorang pria dengan monyet besar seperti telinga berjalan dari lorong. Pria itu tersenyum dengan cara yang tampaknya menyenangkan. Melihatnya sejenak, Lin Ming mengenalinya sebagai salah satu bawahan yang mengikuti di belakang Zhuyan dan pemuda lainnya. Tampaknya dia adalah bawahan dari pemuda lainnya. Saat itu, pemuda lainnya tetap diam dan hanya menatap Lin Ming dan Lin Xiaodong dengan ekspresi jijik. Tidak diragukan lagi, pemuda itu saat ini sedang mencoba untuk mendapatkan buku bagus Zhuyan dengan mengirim bawahannya sendiri untuk menimbulkan masalah bagi Lin Ming. Yang perlu dia lakukan hanyalah menawarkan biaya sewa beberapa kali lebih tinggi dari yang dia miliki, dan sang induk semang secara alami akan bersedia memaksanya keluar. Saat ini, rumah bela diri 7 mendalam mengadakan acara pendaftarannya, yang menyebabkan kesulitan dalam mencari tempat tinggal. Menemukan tempat lain untuk disewa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tetapi bahkan jika dia melakukannya, tidak ada jaminan bahwa bawahan ini tampaknya tidak akan menimbulkan masalah lagi baginya. Wajah Lin Ming berubah berat dan dia menatap dingin pada induk semang. Saat itu kami telah sepakat bahwa saya akan menyewa selama 5 bulan. Saya juga telah membayar Anda sewa 5 bulan di muka. Saat ini, masih ada 3 bulan lagi sampai batas waktu. Tapi, kau ingin aku pergi sekarang? Sang induk semang tersenyum meminta maaf. Ini. Tentu saja, aku sadar akan hal ini. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengembalikan uang sewa selama 3 bulan kepada Anda. Bagaimana tentang itu? Kembalikan uang sewa 3 bulan padaku. Anda memiliki pikiran yang cukup kalkulatif. Kemarahan Lin Ming sudah mulai mendidih. Jika induk semang ini terpaksa mengusirnya karena tekanan orang lain, maka Lin Ming akan pergi begitu saja. Namun, tindakan dan kata-katanya saat ini telah membuatnya marah. Hei, apa yang kamu bicarakan? Saat itu,
Kami hanya membicarakannya dan tidak menandatangani apapun. Kamar ini milikku. Kepada siapa saya memilih untuk menyewanya terserah saya. Mempertimbangkan status Sky Fortune City sebagai ibu kota kerajaan Sky Fortune, semua pemilik properti di sini memiliki rasa superioritas bawah sadar. Bagi mereka, semua yang datang dari luar hanyalah orang kampung, mereka akan memandang rendah mereka sambil berbicara dengan nada menghina mereka. Lebih jauh lagi, pria di sampingnya ini jelas seseorang yang dikirim oleh keluarga kaya dan berkuasa. Dengan seseorang seperti ini mendukungnya, sang induk semang menjadi lebih berani. Pada saat ini, pria dengan telinga seperti monyet tertawa dengan arogan. Jika kamu masuk akal, maka segera keluar. Saya akan memberitahu Anda sesuatu yang lain. Tuan muda ini memperhatikanmu. Bahkan jika Anda berhasil menemukan tempat lain untuk disewa, saya masih bisa mengusir Anda. Dalam 3 bulan ini sebelum penilaian masuk untuk 7 rumah bela diri mendalam dimulai, Anda harus mengundurkan diri untuk tidur di jalanan, haha. Pria itu tertawa. Bagi mereka yang lahir dalam lingkaran elit, wajar bagi mereka untuk membentuk rasa superioritas yang arogan. Namun, bahkan ketika mereka mengekspresikan kesombongan mereka, mereka masih akan mempertahankan sikap anggun dan ucapan tertentu, seperti Zhuyan. Orang yang berdiri di depannya ini di sisi lain mengungkapkan bentuk arogansi yang telanjang, yang sesuai dengan para pengganggu yang hanya bisa bergantung pada orang lain. Lin Ming menatap pria dengan telinga seperti monyet, matanya menjadi lebih dingin setiap saat. Apa yang kamu lihat? Apakah Anda berpikir untuk memukul saya? Biarkan saya memberitahu Anda, tuan muda saya adalah putra kedua dari penguasa tentara pertahanan untuk Sky Fortune City. Jika kamu berani mengalahkan tuan muda ini, maka tuan muda ini akan enyah. Lin Ming berteriak dan melemparkan pukulan, memukul pria itu tepat di hidung ini. Dengan peng, pria itu terbang keluar diikuti oleh serangkaian suara tabrakan. Setelah itu, pria itu berbaring di tumpukan puing-puing di tengah furnitur dan pol yang rusak, rambutnya acak-acakan dan wajahnya berlumuran darah. Tinju yang mampu membuat pohon besi menjorok tepat di wajah pria itu. Hasilnya bisa dibayangkan, hidung pria itu benar-benar tenggelam ke dalam. Sang induk semang menjadi terkejut, matanya melotot selama beberapa saat sebelum tiba-tiba berteriak dengan sedih. Membantu. Pembunuhan. Sang induk semang bergegas keluar, tetapi kakinya yang gemuk tidak dapat bekerja dengan baik, dan dia jatuh ke lantai dengan plok. Lin Ming melangkah ke arah pria dengan telinga seperti monyet. Meskipun tahap pertama pelatihan fisiknya hanyalah wilayah pemula dari cara bela diri, itu sama sekali tidak berharga. Lagi pula, banyak orang di dalam kerajaan keberuntungan langit tidak dapat berlatih seni bela diri. Lin Ming di sisi lain adalah bakat yang baik untuk memulai. Selain itu, dia bekerja sangat keras. Di antara 1000 rekan dengan bakat yang sama, mungkin sulit untuk menemukan, bahkan satu dengan tingkat kekuatan yang sama dengannya. Adapun pria ini, dia hanyalah seorang bawahan dan tidak membutuhkan banyak usaha bagi Lin Ming untuk berurusan dengannya. Pria itu terus mengerang, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming benar-benar akan mengalahkannya. Dia mengangkat jari berlumuran darah dan menunjuk Lin Ming. Kamu berani memukulku, kamu sudah selesai. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya, tapi saya tahu bahwa Anda sudah selesai. Lin Ming memberikan tendangan di perut pria itu, menyebabkan dia menangis sedih. Sekali lagi, dia terbang keluar. Baru kali ini, dia mendobrak pintu dan akhirnya ditendang sampai keluar rumah. Lin Ming tidak mengatakan apa-apa. Dia kembali ke kamarnya dan mengemasi barang-barangnya dan mulai pergi. Seluruh rumah telah menjadi berantakan, menyebabkan darah menetes dari jantung sang induk semang. Dia dengan takut-takut berkata, Kamu tidak bisa pergi seperti itu, kamu harus memberi kompensasi. Lin Ming berhenti berjalan, dia berbalik menghadap sang induk semang yang merosot di lantai seperti bakso manusia. Dia bertanya, mengimbangi. Kompensasi. Suara induk semang mulai kehilangan kekuatannya. Dia merasa seolah-olah tatapan pemuda di depannya seperti jendela ke-9 jurang maut, menyebabkan dia bergidik. Tanpa berkata apa-apa, Lin Ming meninju dinding, tinjunya menembus dinding bata rumah, menyebabkan seluruh rumah bergidik dan debu jatuh dari langit-langit. Sang induk semang berteriak dan pingsan. Lin Ming membawa barang bawaannya dan berjalan keluar rumah tanpa melirik pria yang pingsan itu. Lin Ming sangat menyadari bahwa setelah memukuli orang ini, orang di belakangnya tidak akan pernah membiarkan ini pergi dan pasti akan membawa Lin Ming tidak sedikit masalah. Namun, Lin Ming tidak menyesal. Sebagai seorang pria, ada kebutuhan untuk bertahan. Jika orang yang datang hari ini adalah seorang seniman bela diri, Lin Ming tidak akan bertindak seperti yang dia lakukan dan akan memilih untuk bertahan. Kehilangan ini adalah salah satu yang harus ditanggung. Namun, orang yang muncul di hadapannya adalah bawahan yang tidak berharga,
orang yang hanya bisa bergantung pada dukungan tuannya. Jika Lin Ming harus menanggung apa yang dikatakan orang seperti ini, lalu apa gunanya dia belajar seni bela diri? Itu hanya tidak sesuai dengan jalan bela diri dalam hati Lin Ming. Dengan demikian, Lin Ming meninggalkan lingkungan. Setelah beberapa saat, dia meletakkan ranselnya dan mulai mempertimbangkan bagaimana menyelesaikan masalah tempat tinggalnya. Sampai sekarang, semua penginapan penuh, selain itu, harganya juga terlalu mahal untuknya. Meskipun dia tidak keberatan tidur di alam liar, Lin Xiaodong mungkin akan membuat keributan dan bersikeras membawanya ke tempat tinggalnya sendiri. Jika Lin Ming melakukannya dan putra kedua Panglima Tentara mengirim anak buahnya ke sana, Lin Xiaodong sendiri bisa melupakan tidur di rumahnya. Dia harus menemani Lin Ming dan tidur di jalanan. Selain itu, Lin Ming baru saja memprovokasi masalah berbahaya. Tidak ada jaminan bahwa putra kedua Panglima Angkatan Darat tidak akan mengirim beberapa preman. Di mata orang-orang ini, menyebabkan orang lain menjadi lumpuh bukanlah masalah besar. Lin Ming tidak ingin membawa masalah seperti itu ke Lin Xiaodong. Jika itu masalahnya, lalu kemana saya bisa pergi? Setelah merenungkannya, Lin Ming akhirnya memikirkan tempat-tempat makan paling mewah di Sky Fortune City Grand Clarity Pavilion. Basis konsumen Grand Clarity Pavilion semuanya adalah kelas tertinggi. Selain itu, mereka sendiri memiliki latar belakang yang kuat. Dengan basis kekuatan yang begitu kuat, seorang putra kedua dari seorang Panglima Angkatan Darat tidak dapat melawannya. Alasan Lin Ming ingin pergi ke Grand Clarity Pavilion jelas bukan untuk menghabiskan uang untuk menyewa tempat. Dia menuju ke sana untuk mencari pekerjaan. Orang tua Lin Ming mengoperasikan sebuah restoran, itu mengingat bahwa Lin Ming akan bisa memasak, rasa masakannya juga cukup enak. Namun, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan para juru masak di Sky Fortune City. Lagi pula, keahliannya tidak terletak di bidang memasak. Grand Clarity Pavilion tetap terang benderang bahkan saat Lin Ming tiba. Ini adalah pendirian dengan bisnis terbaik di Sky Fortune City. Pakaian Lin Ming terlalu biasa, menyebabkan semua yang melihatnya memasuki pendirian untuk menatapnya dengan ekspresi aneh. Seseorang dengan pakaian seperti itu biasanya tidak akan bisa makan di dalam Grand Clarity Pavilion ini. Selain itu, ada juga fakta bahwa Lin Ming hanyalah seorang remaja berusia 15 tahun. Namun, pelayan mempertahankan sikap yang baik saat dia berjalan dan bertanya. Adik laki-laki, apakah kamu di sini bersama orang tuamu? Lin Ming menggelengkan kepalanya dan menjawab. Saya di sini untuk pekerjaan. Mendengar itu, pelayan itu mengerutkan kening. Pekerjaan macam apa yang bisa dilakukan oleh anak berusia 15 tahun? Di sini, menunggu membutuhkan wanita cantik yang setidaknya berusia 18 tahun atau pria tampan yang berusia setidaknya 20 tahun. Sedangkan untuk memasak, jenis masakan apa yang bisa dihasilkan oleh anak berusia 15 tahun? Pergi, jangan membuat keributan di sini, pelayan itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Aku benar-benar bisa bekerja, biarkan aku ke dapur untuk mencoba. Pelayan itu bertanya dengan suara tidak senang. Apa yang bisa kau lakukan? Lin Ming tersenyum dan menjawab. Deboning. Apa? Pelayan itu menjadi tercengang. Deboning adalah pekerjaan yang bias dan tidak setiap restoran akan melakukan pekerjaan seperti itu. Pekerjaan ini mengharuskan penata daging untuk memotong buruan atau hewan buruan menjadi beberapa bagian sambil mengeluarkan tulangnya. Penata daging tingkat master bisa memotong sapi dengan mudah dan terampil, penata daging yang baik juga bisa memotong sapi, tetapi akan membutuhkan penggantian pisau setiap tahun. Beberapa penata daging bahkan perlu mengganti pisau mereka sebulan sekali. Selain itu, efisiensi yang terlibat rendah dan mereka akan membutuhkan setengah hari untuk memotong seekor sapi. Adapun Grand Clarity Pavilion, bahannya bukan daging sapi tetapi daging binatang buas. Daging binatang buas memang enak tapi sisik, kulit, tulang, dan uratnya sangat keras. Orang biasa harus berjuang keras hanya untuk memotong sebagian kecil darinya. Master seni bela diri di sisi lain tidak akan mau merendahkan diri untuk melakukan pekerjaan semacam itu. Bahkan jika mereka mau, seseorang yang tidak mengerti bagaimana otot, tulang, dan tendon bersatu tidak akan bisa melakukannya. Menggunakan kekuatan murni saja dalam proses pemotongan akan menyebabkannya kehilangan rasa lezatnya. Deboning adalah bagaimana Lin Ming pertama kali berhubungan dengan jalan bela diri. Di dalam restoran orang tuanya, dia melatih dirinya sendiri dalam proses deboning setiap hari selama 10 tahun terakhir. Itu adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Lin Ming tidak pernah menganggap dirinya jenius dalam cara bela diri. Yang bisa dia andalkan hanyalah kerja kerasnya sendiri, dan terus berlatih berulang kali. Begitulah cara dia berhasil membentuk fondasi bela diri yang kokoh, dengan menebas pisau, tebasan demi tebasan di dapur. Pelayan tidak dapat mengusir Lin Ming dan hanya bisa membawanya ke dapur. Saudari Lan, adik laki-laki ini ingin melamar pekerjaan sebagai pekerja deboning.
pekerja deboning. Di dalam dapur Grand Clarity Pavilion, seorang wanita cantik berusia 20-an mengenakan gaun cantik menilai Lin Ming. Mengamati pakaian polos di tubuhnya, dan ransel yang dibawanya yang membuatnya tampak seperti pengungsi, dia mengerutkan kening. Dia kemudian berbicara dengan sikap tidak puas terhadap pelayan yang membawa Lin Ming masuk. Apa yang kamu lakukan? Membawa sembarang orang ke dapur. Dongzi, beri dia beberapa perak dan kirim dia pergi. Jelas, wanita cantik ini menganggap Lin Ming sebagai anak yang tertekan. Adapun pelayan yang ditegur, wajahnya pahit. Sejujurnya, ia telah mencoba untuk mendorong Lin Ming keluar, tetapi telah menemukan bahwa kaki Lin Ming tampaknya telah tumbuh akar dan tak tergoyahkan. Seorang pria muda telah pindah untuk mengusir Lin Ming. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan tangannya menjadi lebih ringan. Dia menatap bingung saat Lin Ming entah bagaimana telah mengambil pisau boning yang dia pegang. Sebelum pria bernama Dongzi bisa mengerti apa yang terjadi, kata Lin Ming. Saya di sini bukan untuk meminta uang. Suster, tidak akan terlambat bagimu untuk mengusirku setelah melihat keahlianku. Wanita cantik itu sedikit terkejut, ternyata anak kecil ini memiliki beberapa pengalaman dalam kerajinan itu. Dia menatap Dongzi dan berkata, betapa tidak bergunanya, kamu bahkan tidak bisa menangani anak kecil. Pergilah ke gudang dan bawalah seekor babi. Setelah itu, dia menoleh ke Lin Ming dan berkata, jika kamu bisa menyelesaikannya dalam waktu setengah jam, 1 jam, maka aku akan mengizinkanmu untuk tinggal di Grand Clarity Pavilion. Dongzi tahu bahwa dia telah kehilangan muka dan berbalik dengan malu untuk membawa babi itu. Namun, Lin Ming menyela dia. Tidak perlu, aku akan melakukannya. Lin Ming berkata sambil menunjuk ke arah skelet Draconic Beast. Wanita cantik itu menjadi terkejut. Seekor binatang drakonik berskala adalah binatang ganas tingkat 2 yang tubuhnya penuh dengan otot. Otot-otot ini sangat tangguh dan bahkan bisa menahan serangan pedang biasa. Namun, menggunakan bumbu tertentu dan merebusnya selama 3 hari 3 malam akan menghasilkan sup kental dengan rasa yang lezat. Untuk jenis binatang ganas seperti itu, bahkan seorang master deboning akan mengalami kesulitan untuk memotongnya. Anak ini gila. Apakah kamu bercanda? Binatang draconik berskala ini bernilai lebih dari 100 liang emas. Bagaimana Anda berencana untuk membayar kami jika Anda akhirnya merusaknya? Dongzi berbicara dengan tidak puas. Dia masih tidak senang di Lin Ming untuk mengambil pisaunya. Wanita cantik itu melirik Dongzi dan membentak. Jika saya membiarkan Anda merusaknya, apakah Anda pikir Anda memiliki apa yang diperlukan untuk menghancurkannya? Dongzi tiba-tiba menemukan dirinya menjadi terdiam. Skelet Draconic Beast tidak sama dengan babi, sapi atau domba. Orang biasa tidak akan bisa mematahkan sisiknya bahkan dengan pisau. Merusaknya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang normal. Wanita itu berbalik menghadap Lin Ming dan berkata, aku akan membiarkanmu memotong. Lin Ming mengangguk dan mengambil pisau boning terbaik di dapur. Dia hanya memotong skelet Draconic Beast 2 kali, kedua kali itu selama ulang tahun beberapa tokoh penting dalam keluarga Lin. Lagi pula, binatang buas bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh rata-rata orang. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Ming dengan hati-hati membelai sisik dari skelet Draconic Beast, merasakan keberadaan pembuluh darahnya. Proses ini memakan waktu sebatang dupa. Dalam benaknya, dia membentuk diagram pembuluh darah. Membandingkannya dengan diagram skelet Draconic Beast sebelumnya, dia memastikan itu benar. Sambil menunggu, beberapa orang menjadi tidak sabar dan akhirnya bertanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak memotong? Berhentilah mencoba menjadi misterius dan potong saja. Wajar jika orang-orang ini menjadi tidak sabar. Seorang remaja berusia 15 tahun yang mengaku dapat mematahkan tulang binatang buas tingkat 2, itu hanya tampak seperti lelucon bagi mereka. Lin Ming menutup telinga untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Dia mengambil pisau, matanya menjadi sangat fokus. Baginya, proses deboning itu setara dengan sesi latihan. Setelah mengkonfirmasi diagram pembuluh darah, Lin Ming akhirnya mulai. Dia tidak menggunakan kapak atau pisau pemotong, dia hanya menggunakan pisau boning yang sulit digunakan. Di tangan Lin Ming, pisau biasa ini berubah menjadi senjata yang sangat tajam. Pisau itu turun dan sisik skelet Draconic Beast terpotong. Melihat kejadian tersebut, orang yang tadi bertanya langsung menutup mulutnya. Prestasi ini saja akan membutuhkan kekuatan pergelangan tangan setidaknya 300 jin, 181,4 kg. Bagi mereka, prestasi memotong-motong binatang draconik berskala biasanya membutuhkan kapak atau gergaji. Ujung pisau bergerak melalui celah di pembuluh darah, memotongnya dengan mulus seolah-olah dia sedang memotong kertas. Semua orang hanya bisa mendengar suara, sehua-sehua, sebelum otot putih skelet Draconic Beast terungkap. Melihat betapa mudahnya Lin Ming memotong, pria bernama Dongzi menggosok matanya. Dia curiga ada yang salah dengan matanya.
Apakah anak kecil ini benar-benar memotong skelet Draconic Beast? Lin Ming bergerak dengan anggun. Kadang-kadang, beberapa tendon yang tidak dapat dihindari akan mengganggu pekerjaannya. Ketika itu terjadi, dia akan menggunakan kekuatan kasar untuk menariknya keluar. Jadi, dia akhirnya menggunakan waktu kurang dari setengah jam untuk memotong skelet Draconic Beast menjadi beberapa bagian. Di samping potongan daging, deretan tulang rusuk ditata secara berurutan. Ini adalah bagian paling berharga dari skelet Draconic Beast. Panjang tulang rusuk ini semuanya konsisten, hampir tidak menunjukkan kehilangan selama bekerja. Adegan ini menyebabkan semua orang menjadi tercengang. Apa yang telah dilakukan Lin Ming mungkin tampak mudah, tetapi semua orang di sini tahu bahwa pemotongan dari skelet Draconic Beast adalah proyek besar, membutuhkan sekitar 5 orang kuat untuk bekerja bersama selama sekitar setengah hari. Namun, remaja itu hanya memiliki wajah yang sedikit kemerahan setelah menyelesaikan tugas tersebut. Dilihat dari penampilannya, memotong beberapa lagi tidak akan menjadi masalah. Karena sudah malam, pavilion kejelasan besar tidak lagi sibuk, memungkinkan banyak anggota dapurnya untuk diam-diam menyaksikan pemandangan itu. Kemudian, Lin Ming meletakkan pisau dan bertanya, "Bisakah saya bekerja di sini sekarang? Jam kerja saya tidak boleh melebihi 2 jam panjang, 4 jam, dan gaji bulanan yang saya minta adalah 5 liang emas. Satu hal lagi, Anda perlu menyediakan makanan dan akomodasi untuk saya." Wanita cantik itu merenungkan ini sejenak sebelum mengangguk. Sepakat. Kondisi Lin Ming tidak rendah, namun, itu sangat berharga. Dilihat dari kecepatan yang ditunjukkan Lin Ming sebelumnya, banyak hal yang bisa dilakukan dalam waktu 2 jam. Yang terpenting, pekerjaannya sangat efisien, menyebabkan sedikit kehilangan bahan utama. Dengan demikian, Lin Ming mulai bekerja untuk Grand Clarity Pavilion. 2 jam panjang yang ia habiskan tidak ada ruginya, karena itu juga merupakan bentuk latihan baginya. Meninju batang pohon adalah bentuk pelatihan kekuatan kasar, sedangkan deboning adalah bentuk pelatihan presisi. Pada malam itu juga, Lin Ming tetap berada di gudang dan memotong 3 binatang ganas tingkat 1. Setelah melakukannya, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dan lengannya terasa sakit. Dia bersiap untuk memotong yang terakhir sebelum menuju ke pondoknya untuk beristirahat. Untuk yang terakhir, dia memilih binatang ganas tingkat 2 lainnya terenggiling Goldbug. Binatang ganas ini memiliki gigi yang bisa menghancurkan batu dan bisa mengebor gunung seperti tahu. Karena telah mengkonsumsi terlalu banyak energi primal sebelumnya, Lin Ming harus mengerahkan banyak kekuatan untuk memotong perut bersisik Goldbug terenggiling. Alasan dia memilih terenggiling Goldbug ini adalah untuk memaksa dirinya melampaui batasnya. Setelah membuka timbangan, pekerjaannya menjadi jauh lebih mudah. Ujung pisau meluncur melalui celah di antara otot-otot perut terenggiling Goldbug. Namun, pada saat inilah Lin Ming merasa pisaunya diblokir. Sepertinya pisau itu menabrak sesuatu yang keras. Tulang. Tidak, daerah perut bagian tengah seharusnya tidak memiliki tulang. Jika bukan itu, maka mungkinkah itu batu? Tidak, terenggiling Goldbug kadang-kadang bisa menelan batu, tetapi batu-batu itu akan hancur berkeping-keping. Bahkan jika itu tidak hancur berkeping-keping, asam kuat di dalam perutnya akan mengikisnya. Batu sebesar itu tidak mungkin terus ada di dalam, mungkinkah? Inti. Memikirkan kemungkinan ini, Lin Ming menjadi bersemangat. Inti dalam dari binatang ganas tingkat 2 adalah barang berharga. Bahkan jika dia tidak menjualnya, dia bisa mengkonsumsinya, membawa banyak manfaat bagi tubuhnya. Lin Ming mengenakan sepasang sarung tangan dan dengan hati-hati mengambil benda keras itu sambil menghindari asam lambung. Melihat itu, Lin Ming menjadi kecewa. Itu adalah objek berbentuk persegi, yang berarti itu bukan inti dalam, karena inti dalam semuanya berbentuk bulat. Itu benar-benar terlihat seperti batu, tetapi ada sesuatu yang aneh tentang batu ini. Kubus berwarna abu-abu itu tampaknya telah dipotong dengan rapi, dengan sudut-sudut yang presisi. Selain itu, 6 area permukaan kubus diukir dengan tulisan berwarna hitam, memberikan aura misterius. Logam. Lin Ming hati-hati mengamatinya. Tampaknya itu bukan logam, juga bukan batu. Mungkin itu adalah bentuk batu giok.